Bayangin, lu lagi santai ngopi di teras rumah, sore-sore. Tiba-tiba, ada pengumuman di berita kalau besok pagi, semua minimarket dan pasar di kota lu bakal tutup total selama sebulan penuh karena stok barang habis. Apa reaksi pertama lu? Panik? Langsung lari ke dapur buat ngecek sisa beras? Atau lu bakal ngetawain berita itu dan nganggap itu cuma hoax? Kebanyakan dari kita, termasuk gua, sering banget ngerasa aman cuma karena hari ini kita masih bisa beli apa aja lewat satu klik di handphone. Mau makan, tinggal order online. Mau masak, warung sebelah rumah buka sampai tengah malam. Kita hidup di zaman yang saking nyamannya, sampai kita lupa kalau semua kenyamanan ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Belakangan ini, isu soal ancaman krisis pangan global di tahun 2026 makin kencang ditiupin. Banyak video berseliweran nampilin rak kosong, antrean beras yang mengular, sampai ibu-ibu yang histeris. Nah, gua nggak mau ngajakin lu buat ikut-ikutan panik atau mendadak jadi paranoid. Nggak usah. Satu hal yang perlu kita pahami, musuh terbesar saat situasi sulit itu bukan kelangkaan barangnya, tapi kepanikan massal yang bikin orang kehilangan akal sehat. Ingat gak kejadian awal pandemi dulu? Orang-orang rebutan beli susu kaleng beruang dan tisu toilet sampai berantem di lorong toko. Apakah mereka beneran butuh tisu toilet sebanyak itu buat bertahan hidup? Enggak. Mereka cuma ketakutan karena ngelihat orang lain ikutan borong. Nah, malam ini, kita gak bakal bahas teori konspirasi atau ramalan kiamat. Kita bakal bedah secara rasional, lewat sudut pandang yang dingin. Kalau rantai makanan dunia beneran lagi agak sakit, hal apa yang bisa kita lakuin dari dalam rumah kita sendiri? Kenapa ada sebagian orang yang selalu kelihatan tenang pas badai datang? Jawabannya bukan karena mereka kaya raya, tapi karena mereka tahu barang apa yang harus disiapin sebelum semua orang menyadarinya. Krisis pangan modern itu gak kayak di film-film, yang tiba-tiba ada meteor jatuh terus bumi hancur. Konsep aslinya lebih mirip efek domino yang berjalan pelan banget, sampai-sampai kita terbiasa sama polanya. Lu sadar gak sih, akhir-akhir ini cuaca makin susah ditebak. Musim hujan dan musim kemarau jalannya suka-suka mereka aja. Efeknya apa? Petani kita banyak yang gagal panen. Di sisi lain, harga pupuk makin mahal. Ongkos kirim barang naik karena harga BBM fluktuatif. Ditambah lagi situasi politik di luar negeri yang bikin jalur perdagangan internasional jadi tersendat. Beberapa negara besar penghasil pangan, kayak India atau Vietnam, dalam beberapa tahun terakhir udah mulai ngerem ekspor beras mereka. Mereka mikir, daripada gua jual ke luar negeri, mending gua amanin dulu buat perut rakyat gua sendiri. Dan itu hal yang sangat logis. Tapi dampaknya ke kita apa? Negara kita yang masih ketergantungan impor beberapa komoditas bakal mulai ngerasain imbasnya. Awalnya harga barang naik tipis. Beras naik Rp1.000. Telur naik 2.000. Porsi makanan di warteg langganan lu mulai agak menyusut. Tapi harganya tetap sama. Kita biasanya bakal bilang, ah udahlah, naik dikit doang, masih kebeli. Sifat dasar manusia itu gampang beradaptasi sama hal-hal kecil yang bikin gak nyaman. Kita terus-terusan toleransi sama kenaikan harga itu, sampai suatu hari, daya beli kita makin tercekik, dan tabungan kita habis cuma buat urusan makan harian. Pas kita udah di titik itu, kita baru sadar kalau kita udah kejebak di dalam krisis yang merayap tanpa suara. Sebelum kita bahas cara antisipasinya, coba lu tulis dulu di kolom komentar. Di daerah tempat lu tinggal sekarang, barang kebutuhan pokok apa yang harganya paling berasa melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir? Biar kita bisa saling tahu kondisi real di lapangan kayak gimana. Ada satu rahasia besar tentang supermarket modern yang jarang diketahui orang awam. Lu tahu nggak? Barang-barang yang numpuk rapi di rak retail besar itu sebenarnya bukan stok untuk berbulan-bulan. Sistem manajemen modern sekarang rata-rata pakai metode yang namanya just in time. Artinya, toko cuma nyimpen stok buat kebutuhan beberapa hari ke depan aja. Begitu barang di rak mulai habis, truk distributor baru bakal datang ngirim barang baru dari gudang pusat. Sistem ini bagus banget buat hemat biaya operasional toko. Tapi, ada kelemahan fatalnya. Kalau jalur distribusi terhambat cuma 3 hari aja, entah karena banjir, mogok kerja, atau kelangkaan bahan bakar, rak supermarket yang tadinya penuh bisa langsung kosong melompong dalam hitungan jam. Dan begitu masyarakat ngeliat rak mulai kosong, insting purba manusia buat bertahan hidup bakal keluar. Panic buying. Di titik itu, sistem bakal lumpuh total karena nggak bisa nampung serbuan ribuan orang yang pengen beli barang di waktu yang sama. Makanya, esensi dari persiapan itu bukan karena kita takut, tapi karena kita nggak mau menggantungkan 100% nasib perut keluarga kita pada sistem distribusi yang rapuh ini.
Kita pengen punya napas tambahan di rumah. Biar kalau ada guncangan kecil di luar sana, kita nggak perlu ikut antri berantem sama orang lain cuma buat nyari sebotol minyak atau sekarung beras. Nah, sekarang mari kita bahas 7 barang wajib yang sebaiknya mulai lu cicil buat disimpan dari sekarang. Ingat, kuncinya adalah mencicil saat kondisi masih normal, bukan borong sekaligus pas krisis udah pecah. 1. Karbohidrat kering yang tahan banting. Jangan cuma mikirin mie instan. Di Indonesia, karbohidrat terbaik yang paling akrab sama perut kita adalah beras. Tapi selain beras, lu juga bisa nyimpan oat, kentang kering instan, jagung, atau singkong beku kalau ada freezer. Belilah 1 atau 2 karung ekstra dari kebutuhan bulanan lu, lalu simpar di wadah yang tertutup rapat, kering, dan jauh dari lantai langsung supaya gak lembab dan gak gampang kutuan. Stok karbohidrat ini fungsinya sebagai pondasi energi utama rumah lu. 2. Manajemen air bersih dan sistem penyaringan. Manusia bisa gak makan sampai 2 minggu, tapi gak bakal bisa bertahan tanpa air lebih dari 3 hari. Jangan cuma ngandelin air galon isi ulang yang diantar ke rumah. Kalau tukang galonnya gak beroperasi, lu mau nyari air kemana? Mulai sekarang, siapin beberapa jerigen atau galon cadangan yang emang gak boleh dibuka kecuali darurat. Lebih bagus lagi kalau lu punya alat filter air portable sederhana yang bisa nyaring air sumur atau air hujan jadi air yang layak konsumsi tanpa perlu listrik. 3. Protein kalengan dan makanan siap saji. Pas krisis, orang sering lupa kalau tubuh butuh protein buat jaga daya tahan badan agar gak gampang sakit. Stoklah makanan kaleng kayak sarden, tuna, kornet, atau makanan kering tradisional kayak abon, teri kacang, dan rendang kering. Makanan-makanan ini nggak butuh perawatan khusus, punya tanggal kedaluarsa yang lama, dan langsung siap makan tanpa perlu proses masak yang ribet kalau seandainya gas di rumah lagi habis. Apotek Kecil Mandiri, P3K lengkap. Pengalaman dari krisis-krisis sebelumnya ngasih tahu kita kalau pas semua orang panik, apotek itu bakal diserbu duluan sebelum supermarket. Selalu sediain kotak obat di rumah yang isinya paracetamol, obat diare, obat mah atau lambung, obat flu, antiseptik, perban, dan suplemen vitamin C atau madu murni. Buat lu yang punya penyakit bawaan atau punya anak kecil, pastiin stok obat khusus mereka aman buat minimal sebulan ke depan. Sumber bahan bakar dan energi cadangan. Nggak ada gunanya lu punya beras 2 karung kalau lu nggak punya bahan bakar buat masaknya. Punya gas LPG cadangan itu wajib hukumnya. Selain itu, siapin juga power bank kapasitas besar yang selalu terisi penuh, lampu darurat, emergency lamp yang pakai tenaga surya atau baterai saku, dan korek api kayu. Krisis pangan seringkali berjalan beriringan sama krisis energi, jadi lu harus siap kalau sewaktu-waktu ada pemadaman listrik berkala. Uang tunai, cash, dalam pecahan kecil. Di era serba digital ini, kita udah kebiasaan bayar pakai QRIs atau transfer sana-sini. Tapi bayangin kalau jaringan internet down atau mesin ATM mati total karena gangguan teknis. Di masa-masa awal kepanikan, uang tunai fisik adalah satu-satunya alat tukar yang bakal diterima sama pedagang lokal. Siapin uang tunai secukupnya di rumah, dan pastikan bentuknya pecahan kecil. 10.000, 20.000, 50.000. Biar lu gak pusing nyari kembalian pas beli barang darurat. 7. Hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Social capital. Barang ketujuh ini bentuknya gak kelihatan, tapi nilainya jauh lebih mahal dari emas batangan. Itu adalah hubungan sosial lu sama tetangga kanan-kiri. Sepanjang sejarah peradaban, gak ada manusia yang bisa selamat dari krisis kalau dia milih buat hidup individualis dan egois. Punya tetangga yang kompak, yang saling peduli, dan bisa diajak kerjasama buat jaga keamanan lingkungan, itu bakal bikin lu merasa jauh lebih aman daripada lu punya pagar rumah setinggi 3 meter. Teman-teman, mempersiapkan diri itu bukan tanda kalau kita adalah orang yang penakut atau gampang kemakan gosip. Mempersiapkan diri itu adalah bentuk rasa tanggung jawab kita kepada orang-orang yang kita sayangi di rumah. Kita gak bisa ngontrol apa yang bakal terjadi di tingkat global. Kita gak bisa ngontrol kebijakan luar negeri, kita gak bisa ngatur cuaca ekstrim, dan kita gak bisa maksa harga barang buat turun besok pagi. Tapi, satu-satunya hal yang 100% bisa kita kontrol adalah bagaimana kesiapan rumah tangga kita sendiri di dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada. Jangan pulang dari nonton video ini terus lu langsung panik ngebongkar tabungan buat borong isi pasar ya, jangan. Mulailah pelan-pelan, sisihkan sedikit demi sedikit pas lu lagi belanja bulanan biasa. Karena sejarah selalu membuktikan, badai itu pasti bakal lewat. Tapi mereka yang punya persiapan matang, biasanya bakal bisa duduk dengan tenang sambil ngopi di teras rumah, sementara badai di luar sana lagi sibuk mereda.
Kira-kira dari 7 barang tadi, mana nih yang menurut lu paling menantang buat disiapin sekarang? Coba bagi cerita lu di kolom komentar di bawah. Kalau lu merasa obrolan kita malam ini berbobot dan bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup keluarga lu biar kita bisa saling jaga satu sama lain. Gua dari kanal ini pamit dulu. Tetap berpikir jernih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe everyone.